Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang sholih dan sholihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 3. Anak-anakku semuanya, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan materi hati tentram dengan berperilaku baik dengan subtema ikhlas. Adapun tujuan pembelajarannya adalah memahami dan menerapkan perilaku ikhlas. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, tahukah kalian bahwa orang yang berperilaku baik, hidupnya akan terasa tentram dan damai. Orang yang selalu berperilaku baik selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Nah, salah satu perilaku baik atau akhlak terpuji yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap ikhlas. Apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu ikhlas? Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya. Anak-anakku semuanya, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini? Ya, ada seorang anak yang sedang mengerjakan ibadah sholat. Ya, anak tersebut mengerjakan dengan ikhlas untuk memperoleh ridhonya. Anak-anakku semuanya, ketika sholat, ketika beribadah, jangan mengharapkan pujian dari orang lain. Karena jika beribadah hanya mengharapkan pujian dari orang lain, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, mengerjakan ibadah harus dengan ikhlas karena ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Gambar selanjutnya, gambar apakah ini? Ya, gambar dua orang anak yang sedang belajar. Kita belajar harus dengan ikhlas, mata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah. Jika belajar dengan ikhlas, insya Allah akan mudah dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berbeda jika belajarnya karena terpaksa atau karena dimarahi orang tua, kalian tidak akan memperoleh hasil yang bagus. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, Bu Guru berharap anak-anak belajar dengan giat ya. Gambar selanjutnya, ada gambar anak sholih yang memberikan sedekah kepada pengemis. Tentu anak tersebut memberikan dengan ikhlas. Niat ikhlas akan mengantarkan pada perbuatan yang ikhlas pula. Jangan sampai kita menceritakan amal kebaikan kita kepada orang lain dengan mengharapkan pujian. Jika kita berbuat kebaikan hanya ingin dipuji orang lain, maka pahala dari Allah tidak akan kita dapatkan. Ingat ya anak-anak, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Luruskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Jangan sampai kita mengungkit-ungkit amal atau sedekah yang sudah diberikan, apalagi sampai menyakiti hati orang yang kita beri. Selanjutnya, gambar apakah ini anak-anak? Bagus, gambar orang yang sedang bekerja.
Kita juga harus bekerja dengan ikhlas. Meskipun tidak ada orang yang melihat kita bekerja, kita harus tetap bekerja dengan baik dan semangat karena Allah pasti melihat kita dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap tetes keringat kita ketika bekerja dengan ikhlas. Allah tidak memandang rupa dan harta kita. Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal kita. Jadi, ciri-ciri orang yang ikhlas yaitu yang pertama, melakukan kebaikan hanya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat kebaikan dengan senang hati. Yang ketiga, dilihat orang lain atau tidak, tetap senang berbuat baik. Yang keempat, dipuji orang lain atau tidak, tetap senang berbuat baik. Yang kelima, tidak mudah marah jika dihina orang lain. Anak-anak, perlu kalian ketahui ada beberapa hal yang dapat merusak keikhlasan. Perbuatan ikhlas akan rusak dan menjadi sia-sia jika kita memiliki penyakit hati seperti berikut ini. Yang pertama, riya, yaitu seseorang yang memperlihatkan amal ibadahnya agar dilihat dan dipuji orang lain. Yang kedua, ujub, yaitu seseorang yang suka berbangga-bangga diri dengan amalnya. Yang ketiga, sum'ah, yaitu seseorang yang beramal dengan tujuan agar orang lain mendengar amalnya lalu memujinya. Nah, itulah tadi 3 penyakit hati yang harus kita hindari ya anak-anak. Nah, anak-anak sudah paham bukan penjelasan tentang ikhlas? Mulai sekarang lakukanlah segala sesuatu dengan ikhlas, sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas menunjukkan jika amalan yang dilakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Selanjutnya, kerjakan latihan soal berikut ini ya. Yang pertama, mengerjakan suatu kebaikan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala disebut dengan titik-titik. Yang kedua, orang yang selalu berniat baik akan memiliki banyak titik-titik. Yang ketiga, ikhlas menjadi syarat diterimanya titik-titik. Soal nomor 4. Sebutkan 2 ciri bersedekah dengan ikhlas. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak hebat, pelajaran kita kali ini sudah selesai. Alhamdulillah, semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa sholat 5 waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.